Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata, legenda, dan misteri kelam dibongkar tanpa basa-basi. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Maki, langit malam itu tampak luar biasa cerah, seolah-olah bintang-bintang sengaja berkumpul di atas Gunung Sumbing untuk menyambut 5 anak muda yang sedang bersiap memulai petualangan mereka. Angin malam yang berhembus dari kaki gunung membawa hawa dingin yang menggigit, namun tidak mampu memadamkan semangat Riko, Lintang, Bima, Tika, dan Yanu yang sudah merencanakan pendakian ini selama berminggu-minggu. Mereka berdiri di depan gapura awal pendakian jalur Garung, membetulkan tali sepatu, memeriksa perlengkapan, dan saling menyemangati. Suasana desa yang perlahan tenggelam dalam gelap menambah kesan magis pada malam itu, seakan-akan mereka sedang melangkah menuju dunia yang berbeda, sunyi, liar, dan penuh misteri. Riko, sang pemimpin kelompok yang dikenal nekat dan penuh rasa ingin tahu, menatap ke atas dengan tatapan penuh harap. Ia bukan hanya ingin mencapai puncak gunung, tapi juga mencari sesuatu yang selama ini menghantui pikirannya. Jalur lama yang katanya tidak lagi digunakan oleh para pendaki. Jalur yang konon tersembunyi di balik hutan lebat, jauh dari papan petunjuk dan peta resmi. Riko pernah membaca sebuah tulisan di forum pendaki yang menyebutkan jalur itu pernah dipakai oleh para petapa dan dukun zaman dahulu untuk bertapa dan menghilang dari dunia. Tidak ada informasi jelas, hanya potongan-potongan cerita yang samar dibalut larangan dan mitos. Sementara itu, Lintang, pendaki paling berpengalaman di antara mereka, sibuk mengatur beban ransel sambil sesekali menoleh ke arah Riko dengan tatapan ragu. Ia tahu betul bahwa gunung bukan sekadar tempat untuk membuktikan diri, melainkan ruang sakral yang menyimpan banyak hal tak kasat mata. Di sisi lain, Tika, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, tampak gelisah sejak sore. Ia terus melihat ke arah pepohonan yang menjulang hitam di kejauhan, seolah-olah sesuatu di sana sedang mengawasi. Kok hawanya beda ya malam ini? Gumamnya pelan, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Yanu dan Bima justru terlihat paling ceria. Mereka bercanda sambil menyalakan headlamp dan merekam video untuk vlog perjalanan mereka. Malam ini, kita tantang Gunung Sumbing, kita naik, kita taklukkan. Seru Bima ke arah kamera, berusaha menyulut semangat. Namun di balik sorotan cahaya senter mereka, bayangan pepohonan bergerak pelan, seolah bergoyang mengikuti irama malam. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat Lintang menoleh cepat dan merasakan bulu kuduknya meremang. Sebelum benar-benar melangkah, kelima sahabat itu berdiri sejenak, menatap jalur tanah yang perlahan menanjak dan menghilang di balik kegelapan. Tidak ada yang tahu bahwa langkah pertama mereka malam itu bukan sekadar menuju puncak gunung, melainkan juga menapaki jalur takdir yang akan menguji nyali, kepercayaan, dan bahkan kewarasan mereka. Di langit, bintang-bintang seolah mulai meredup satu persatu, seperti memberi tanda bahwa malam ini, Gunung Sumbing tidak hanya menjadi saksi pendakian, tapi juga gerbang menuju sesuatu yang lebih dalam dan kelam. Sebelum mereka benar-benar masuk ke jalur pendakian, kelima sahabat itu sempat berhenti sejenak di warung kecil milik Pak Darto, seorang lelaki tua yang sudah puluhan tahun tinggal di desa terakhir sebelum jalur resmi Gunung Sumbing. Warung itu sederhana, berdinding kayu, lapuk dengan lampu minyak yang redup menggantung di sudut atap. Di dalamnya aroma kopi hitam dan kayu bakar mengisi udara. Riko membeli sebotol air mineral dan beberapa batang coklat, sementara yang lain sekadar duduk melepas lelah. Saat itulah Pak Darto, yang sejak tadi memperhatikan mereka dengan mata tajam dan penuh curiga, berkata, "Anak-anak, dengerin Bapak baik-baik. Jangan macam-macam di gunung, apalagi nyoba jalur aneh-aneh." Suara Pak Darto serak, seperti suara yang sudah terbakar oleh usia dan ribuan cerita yang disimpannya sendiri. Tangannya gemetar ketika menuangkan kopi ke cangkir kecil dari tanah liat. Semua menoleh, tetapi hanya Riko yang menanggapi dengan senyum kecil yang tidak meyakinkan. "Tenang, Pak, kami cuma mau lewat jalur biasa kok. Jalur Garung, aman kan?" katanya sambil menyipitkan mata, seolah menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Namun mata Pak Darto tidak berpaling darinya, seperti sedang membaca isi pikirannya secara perlahan. Gunung ini bukan sekadar tanah dan batu. Di dalamnya ada yang tinggal, yang diam tapi melihat, yang tua tapi masih hidup, ucap Pak Darto pelan.
Ia lalu menunjuk ke arah lereng yang tampak samar dari balik kabut malam. Ada jalur lama, jalur orang zaman dulu, sudah ditutup, tapi kadang-kadang ada yang penasaran, yang masuk, kadang nggak keluar. Kata-kata itu membuat suasana warung menjadi dingin. Angin tiba-tiba berembus dari celah-celah dinding, membuat lampu minyak bergoyang dan bayangannya menari-nari di dinding, seperti siluet makhluk asing. Tika merapatkan jaketnya, tak berani menatap ke arah Pak Darto. Lintang mengangguk hormat, mencoba menetralisir suasana. Terima kasih peringatannya, Pak. Kami akan hati-hati. Namun dalam hati Riko, rasa penasaran justru semakin membesar. Baginya, cerita-cerita seperti itu hanyalah bumbu khas pendakian, dongeng tua yang dibumbui ketakutan orang desa. Ia percaya, sesuatu yang dilarang pasti menyimpan sesuatu yang luar biasa. Misteri itu untuk dipecahkan, bisiknya dalam hati. Pak Darto seolah menangkap gelombang pikiran Riko. Sebelum mereka pergi, lelaki tua itu memberikan mereka sebuah kantong kecil berisi rajah dari kain hitam dan segenggam garam kasar. Kalau nanti kalian mulai merasa arah pulang hilang atau dengar suara yang tak ada wujudnya, taburkan ini. Jangan tanya kenapa. Riko menerima kantong itu dengan senyum sopan, meski dalam hatinya ia nyaris tertawa. Tapi, setelah mereka keluar dari warung dan mulai melangkah naik ke jalur utama, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi hening, terlalu hening, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Seolah alam tahu bahwa malam itu sesuatu sedang datang. Sesuatu yang diam-diam menunggu sejak lama untuk dibangunkan. Setelah mendaki selama hampir 3 jam melewati jalur menanjak yang penuh akar pohon dan bebatuan licin, kelima pendaki itu akhirnya tiba di pos 2. Udara dingin mulai merasuk ke tulang dan napas mereka mengepul dalam gelap malam. Di sana, di sebuah area datar yang cukup luas, mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Pepohonan menjulang tinggi mengelilingi mereka seperti dinding hitam yang tak tembus pandang. Dan kabut tipis mulai turun perlahan, membuat cahaya dari headlamp mereka tampak seperti menembus dunia lain. Riko segera mengeluarkan peralatan memasak, kecil dan membuat kopi instan, sementara Yanu dan Bima sibuk menyalakan api unggun dari ranting-ranting basah yang mereka temukan di sekitar. Tika duduk memeluk lutut di atas matras, matanya terus mengamati gelapnya hutan di sekeliling mereka. Sementara Lintang mondar-mandir mengecek tenda dan perlengkapan, seperti biasa menjaga agar semuanya aman dan tertib. Namun meski tampak sibuk, semua bisa merasakan keanehan suasana malam itu. Api unggun yang menyala kecil tampak seperti satu-satunya peradaban yang tersisa di tengah dunia liar yang asing. Saat mereka berkumpul di sekitar api, menghangatkan tangan dan menyeruput kopi, Riko memulai pembicaraan yang membuat suasana langsung berubah. Dengan nada santai namun penuh teka-teki, ia berkata, "Kalian tahu nggak? Jalur yang kita lewati tadi itu cuma jalur yang bisa dilihat manusia biasa. Tapi ada satu jalur lagi, jalur lama. Katanya sih cuma muncul kalau malam bulan mati." Lintang mendongak menatap Riko dengan pandangan tajam. "Udah deh, jangan mulai. Kita di gunung, Rik, bukan di forum horor online." Tapi Riko hanya tersenyum miring dan melanjutkan, "Gue pernah baca, jalur itu dulunya dipakai sama para pertapa buat semedi. Jalur sunyi, katanya. Yang berani lewat sana bisa dengar suara gamelan tengah malam. Kalau nggak kuat, bisa hilang arah, atau malah hilang selamanya." Tika menggigit bibirnya dan memeluk jaket lebih erat. Bulu kuduknya meremang sejak tadi, bahkan sebelum Riko membuka mulut. Yanu dan Bima saling pandang, senyum mereka perlahan luntur. Hanya suara api dan hembusan, angin pelan yang tersisa di sela-sela cerita itu. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, lalu menghilang begitu saja, seolah alam berhenti bergerak untuk mendengarkan cerita itu juga. Lintang akhirnya berbicara pelan. "Gunung itu hidup, Rick. Kadang bukan tempatnya yang angker, tapi manusianya yang nggak tahu diri. Ada jalur-jalur yang memang ditutup bukan karena berbahaya secara fisik, tapi karena ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan." Namun Riko tetap tersenyum. Dalam benaknya, kisah-kisah seperti itu hanya membuat pendakian semakin menantang. Ia tidak percaya pada larangan-larangan tanpa bukti. Justru rasa ingin tahunya semakin besar, dan dalam hati kecilnya, ia sudah merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan membawa mereka semua melewati batas yang seharusnya tak disentuh. Malam semakin larut, dan satu persatu dari mereka mulai masuk ke tenda,
meninggalkan bara api yang meredup perlahan. Tapi di balik gelapnya pepohonan dan tebalnya kabut, sesuatu sedang memperhatikan. Sesuatu yang telah menunggu sangat lama. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana perkemahan yang semula tenang perlahan berubah menjadi ganjil. Angin malam yang semula hanya berembus pelan kini berubah menjadi lebih tajam dan dingin, seperti pisau yang menyayat kulit. Tenda-tenda bergoyang ringan meskipun tidak ada badai, dan suara hutan berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Rico, yang belum bisa tidur dan masih duduk di luar tenda dengan jaket tebal membalut tubuhnya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak wajar. Suara desir daun yang biasanya alami kini terdengar seperti bisikan, lirih, tapi seolah berbicara langsung ke telinganya. Awalnya ia mencoba mengabaikannya. Ia meneguk sisa kopi yang sudah dingin, menatap ke dalam gelap yang menyelimuti jalur hutan di seberang perkemahan. Tapi bisikan itu semakin jelas. Seperti suara perempuan, tapi nadanya tidak seperti manusia. Terlalu datar, terlalu lambat, seolah berasal dari perut bumi. Rico spontan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Tenda-tenda di belakangnya tampak tenang, dan nyala api unggun yang tersisa hanya berupa bara yang hampir padam. Tiba-tiba, dari balik pohon besar di kejauhan, Rico melihat sekilas bayangan putih melintas cepat. Gerakannya tidak seperti hewan dan terlalu besar untuk seekor burung malam. Ia bangkit berdiri dengan napas tertahan, mencoba memastikan apa yang ia lihat barusan. "Siapa di sana?" serunya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Hutan tetap diam, tapi suasana kini seperti berubah bentuk. Tidak lagi seperti tempat nyata, melainkan ruang asing yang sunyinya begitu menekan. Tanpa sadar, langkah kaki Rico membawanya mendekati arah bayangan itu. Setiap kali ia melangkah, dedaunan kering di bawah kakinya seolah enggan mengeluarkan suara, seperti menyembunyikan kehadirannya dari sesuatu. Ia melangkah lebih dalam, menembus kegelapan, sampai cahaya dari perkemahan tak lagi terlihat di belakang. Dalam kegelapan itu, ia mulai mencium aroma aneh. Bukan aroma tanah basah atau daun kering, melainkan wangi bunga melati yang menyengat, tajam, dan tidak wajar hadir di tengah hutan pada ketinggian seperti ini. Saat ia berhenti, mendadak terdengar suara gamelan, lembut, lirih, dan tak berasal dari satu arah. Suara itu seperti datang dari segala sisi, mengelilinginya, membuat tubuhnya gemetar. Dalam keheningan yang mencekam itu, Rico baru sadar ia sudah jauh dari tenda, dan lebih dari itu, ia tidak tahu jalur kembali. Pohon-pohon tampak sama, seakan-akan berubah bentuk menjadi penjaga yang menertawakan kebodohannya. Suara gamelan makin kencang, dan dari balik semak terdengar langkah kaki. Pelan, menyeret, seperti sesuatu yang berat sedang menyeret tubuhnya. Mendekat, jantung Rico berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Malam itu, di tengah hutan yang seharusnya sunyi, Rico berdiri sendirian, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa dirinya sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Sementara Rico terjebak dalam hening mencekam di tengah hutan, di perkemahan, Tika terbangun mendadak dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meskipun suhu malam menusuk kulit. Mimpi buruk yang baru saja ia alami masih tertinggal jelas di kepalanya. Ia melihat Rico berdiri di sebuah batu besar di tengah kabut tebal. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Sementara dari balik pepohonan muncul sosok-sosok tak berbentuk yang bergerak mendekat perlahan. Dalam mimpi itu, terdengar bunyi gamelan yang mengiringi langkah-langkah makhluk-makhluk tersebut, seolah mereka sedang melakukan upacara pemanggilan roh. Tika menatap ke sekeliling tenda dengan panik. Lintang masih tidur, tubuhnya terbungkus, sleeping bag, wajahnya tenang. Namun satu suara membuat Tika merinding dari ujung kaki hingga tengkuk. Tidak ada dengkuran pelan dari Rico, yang biasanya selalu tidur paling nyenyak. Ia cepat-cepat membuka resleting tenda dan menengok keluar. Gelap. Hanya sisa bara api unggun yang masih menyala lemah di tengah area kemah. Dan benar saja, Rico tidak terlihat dimanapun. Tempat duduknya kosong, cangkir kopinya masih tergeletak, dan headlampnya tak lagi bersinar. "Rico!" bisik Tika, nyaris tak terdengar. Ia melangkah pelan ke arah pohon tempat Rico biasa duduk. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Tapi malam itu terasa berat, seperti ada ribuan mata yang menatap dari balik gelapnya hutan. Perasaannya tak bisa berbohong
ada yang salah. Ada sesuatu yang menarik Rico ke dalam hutan, dan itu bukan manusia. Tika membangunkan Lintang dengan cepat. "Rico nggak ada," katanya dengan suara gemetar. Lintang yang terbangun setengah sadar langsung bangkit dan meraih jaketnya. Mereka juga membangunkan Yanu dan Bima yang masih linglung. Tapi begitu mendengar Rico hilang, rasa kantuk mereka lenyap seketika. Keempatnya berdiri dalam lingkaran sempit, dikelilingi bayangan pohon yang seakan makin merapat. Lintang mencoba tetap tenang. "Dia mungkin cuma buang air kecil ke semak-semak," ujarnya, meski nadanya sendiri ragu. Tika menggeleng. "Enggak, aku mimpi dia. Aku lihat dia di tengah kabut, dan ada suara gamelan. Sama kayak yang diceritain Rico tadi." Yanu dan Bima saling pandang. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis mereka, meski udara beku. Tidak ada yang berani mengucap kata-kata aneh, tapi masing-masing dari mereka mulai merasakan ini bukan lagi pendakian biasa. Rico tidak hanya hilang secara fisik, ia seolah ditarik oleh sesuatu yang telah mengintai sejak malam pertama mereka menginjakkan kaki di kaki gunung ini. Lintang menyalakan senter dan mengajak yang lain untuk mencari Rico. Tapi ketika mereka hendak melangkah ke dalam hutan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang seperti melambaikan peringatan. Dan dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara gamelan yang sama seperti yang diceritakan Rico. Suara itu mengalun lembut, tapi mengandung sesuatu yang mengerikan, seolah ada yang sedang mengadakan upacara untuk menyambut tamu dari dunia manusia. Keempat pendaki itu mulai menyusuri tepian hutan dengan langkah pelan, hanya mengandalkan cahaya dari senter dan headlamp. Kabut kini semakin tebal, turun perlahan dan menyelimuti seluruh area seperti selimut dingin yang ingin menelan mereka satu persatu. Setiap cahaya yang mereka arahkan ke dalam pepohonan hanya memperlihatkan bayangan aneh. Pohon-pohon tua dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa, dan semak-semak yang tampak bergerak meskipun tidak ada angin. Di tengah-tengah keheningan yang begitu pekat, suara gamelan itu masih terdengar. Lirih, mengambang di udara, seperti berasal dari kejauhan namun tidak pernah benar-benar menjauh. Langkah mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar yang terlihat seperti terbakar sebagian. Kulit kayunya menghitam dan bekas luka bakar itu membentuk pola aneh seperti wajah yang sedang menjerit. Tika mundur satu langkah, matanya membelalak. "Lintang, itu pohonnya," bisiknya dengan suara bergetar. Lintang menoleh dan ikut memandang. Ia pun terdiam. Pohon itu tidak ada tadi siang. Ia yakin jalur ini mereka lewati sebelumnya saat naik, dan tidak ada pohon sebesar ini di sini. Tiba-tiba, terdengar suara seperti ranting patah dari arah kanan. Spontan mereka menoleh, menyorotkan lampu ke arah asal suara. Tidak ada apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, dari arah yang sama, terdengar tawa pelan, cekikikan tipis, suara perempuan, namun sangat pelan dan tak wajar. Suara itu hanya muncul sebentar, namun cukup untuk membuat darah mereka membeku. Tidak ada dari mereka yang tertawa, tidak ada dari mereka yang berbicara. Bima, yang sejak tadi paling tenang, kini mulai gelisah. Ia meraih kantong kecil pemberian Pak Darto dari saku jaketnya dan menggenggamnya erat. "Kayaknya kita harus balik ke tenda," ucapnya pelan. Tapi sebelum ada yang bisa menanggapi, Tika berteriak kecil dan menunjuk ke depan. Itu, Rico. Di kejauhan, di balik kabut tebal, tampak sosok Rico berdiri diam membelakangi mereka. Tubuhnya tak bergerak seperti patung batu yang tertanam di tengah hutan. Kepalanya sedikit menunduk dan kakinya tampak kotor, seolah ia berjalan tanpa alas, melewati lumpur. "Rico!" Lintang berteriak sambil melangkah maju, namun Tika langsung menarik lengannya. "Jangan!" katanya dengan suara panik. "Ada yang aneh, itu bukan Rico." Lintang ragu, tapi Bima langsung menyorotkan cahaya ke arah sosok itu, dan dalam sekejap, semuanya membeku. Wajah yang menoleh ke arah mereka bukan wajah Rico. Mata, hitam legam tanpa bola mata, bibir robek hingga ke pipi, dan kulit yang pucat membiru seperti mayat yang sudah lama terendam air. Sosok itu hanya berdiri, menatap mereka dalam diam. Lalu, senyum perlahan muncul di wajahnya. Senyum lebar, menyeramkan, seolah menyambut mereka ke dalam dunianya. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik.
hanya suara napas mereka yang memburu berpadu dengan detak jantung yang seolah berdentum di dalam kepala. Sosok yang menyerupai Rico itu masih menatap mereka dengan senyum mengerikan, namun tubuhnya perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, ia lenyap begitu saja di balik kabut, meninggalkan keheningan dan rasa takut yang menggantung pekat. Tika terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. "Kita harus turun sekarang," katanya dengan suara parau. "Rico, kalau itu bukan dia, berarti kita sedang diikuti sesuatu." Lintang mencoba tetap rasional, meskipun wajahnya tak mampu menyembunyikan kepanikan. "Turun malam-malam begini bahaya, Tik. Jalur nggak kelihatan dan kabut terlalu tebal, bisa malah hilang arah." Tapi Yanu mengangguk ke arah Tika. "Dia bener. Ini udah bukan soal bahaya jalur, Lang. Kita ngelawan sesuatu yang nggak bisa dijelasin logika. Rico ngilang, dan apapun yang kita lihat tadi, itu bukan halusinasi." Bima mengusap wajahnya, lalu membuka kantong kecil dari Pak Darto yang selama ini hanya ia pegang. Di dalamnya ada sebungkus kecil garam, seikat akar kuning, dan secarik kain putih dengan huruf-huruf Jawa kuno yang tertulis dengan tinta merah. Ia menatap Lintang dan berkata, "Waktu kita dikasih ini, Pak Darto bilang jangan dibuka kecuali keadaan benar-benar darurat. Dan gua rasa sekarang saatnya." Ia membagi isi kantong itu. Garam disebar di sekitar kaki mereka, akar kuning digenggam masing-masing, dan kain putih disematkan di dada. Saat garam itu menyentuh tanah, terdengar suara mendesing, pelan namun tajam, seperti sesuatu yang terusik. Sekejap, kemudian angin berhenti. Kabut mulai mereda dan suasana berubah drastis. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang berat, seperti dunia sedang menahan napas. Tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dari arah perkemahan, jeritan perempuan. Mereka semua langsung menoleh ke arah tenda. Tidak ada yang tersisa, tidak ada cahaya, tidak ada api. Hanya kegelapan pekat dan suara sesuatu yang bergerak cepat menuju mereka. Mereka berempat langsung berlari secepat mungkin, menyusuri jalur turun, meski pandangan hanya terbatas beberapa meter ke depan. Pohon-pohon seakan bergerak, bayangan-bayangan melintas di samping mereka, dan suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini tidak hanya dari satu arah, tapi mengelilingi mereka. Irama perlahan itu berubah menjadi cepat dan kacau, seperti pengiring tarian setan yang haus darah. Langkah mereka tersendat ketika sampai di percabangan jalur yang tidak mereka kenal. "Ini jalur apa lagi?" seru Yanu panik. "Kita nggak lewat, sini waktu naik." Lintang menoleh cepat, mencoba mengenali tanda-tanda alam. Tapi semuanya tampak asing, seolah mereka dipaksa masuk ke jalur lain. Jalur yang tidak pernah ada di peta. Jalur yang mungkin bukan dibuat untuk manusia. Langkah kaki mereka terhenti di tengah jalur sempit yang dipenuhi akar pohon menjuntai seperti ular mati. Sekeliling mereka kini bukan lagi hutan biasa. Pepohonan di kiri kanan tampak lebih tua, menjulang tinggi dengan batang melengkung aneh, dan daunnya menghitam seolah terbakar dari dalam. Udara berubah lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Aroma bunga melati yang sangat tajam kembali tercium, bercampur bau anyir darah yang menyelinap halus di antara hembusan angin. Tidak ada lagi suara burung malam atau jangkrik. Tidak ada hewan, tidak ada kehidupan. Hanya keheningan yang mencengkeram dan perasaan kuat bahwa mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka menyadari, jalur ini bukan bagian dari gunung yang biasa didaki manusia. Bahkan kompas digital Lintang di jam tangannya mulai berputar-putar tak menentu. "Kita udah masuk wilayah terlarang," ucap Bima lirih. Ia menggenggam kain putih dari Pak Darto lebih erat, kini lembab oleh keringat dingin. Di depan mereka, kabut membentuk bayangan samar, seperti sebuah gapura batu besar yang tertutup semak belukar. Ukirannya tak wajar, tidak seperti peninggalan budaya manapun. Ada simbol-simbol asing, wajah-wajah menyeringai dengan mata menonjol, dan di bagian tengah terdapat pahatan sosok perempuan duduk bersila dengan mata tertutup dan tangan menjulur ke atas. Tika menatap pahatan itu sambil gemetar. "Aku pernah lihat ini di mimpiku tadi malam. Perempuan ini, dia yang memanggil Rico. Suaranya nyaris tidak terdengar. Dia bukan manusia,
Lintang dan yang lainnya kini benar-benar yakin apa yang mereka alami bukan kebetulan. Mereka telah dibawa, dipaksa masuk ke dalam tempat yang berada di luar batas dunia nyata. Alam gaib yang mungkin telah lama menanti tumbal manusia. Saat mereka melangkah mendekati gapura, tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan, disertai suara bisikan ribuan suara dari segala arah. Balik, balik, balik. Suaranya menyerupai gumaman anak-anak kecil, tapi tidak ada wujud yang terlihat. Daun-daun bergetar, semak bergerak sendiri. Lalu terdengar tawa lagi, cekikikan perempuan yang panjang, naik turun, seolah sedang bermain-main dengan mereka. Dengan napas terengah, Yanu mundur satu langkah. Kalau kita terus, kita nggak bakal bisa balik. Tapi sebelum ada yang sempat menjawab, dari balik semak-semak di sebelah kanan, muncul tangan pucat yang menggapai perlahan. Diikuti tubuh seorang, perempuan dengan rambut menjuntai panjang menutupi wajahnya, pakaian putihnya compang-camping dan tubuhnya mengambang beberapa sentimeter dari tanah. Dia tidak melangkah, tidak bergerak, hanya melayang diam. Tapi wajahnya, saat perlahan menoleh ke arah mereka, penuh luka terbuka, dan matanya kosong. Kosong sekali, seolah telah melihat ribuan kematian. Tubuh Tika ambruk, ia pingsan. Lintang dan Bima langsung menyambarnya, namun sosok perempuan itu kini melayang makin dekat. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata tanpa suara. Tapi tiba-tiba, dari dalam kantong kain putih yang dipegang Bima, keluar cahaya merah redup yang membentuk simbol di udara. Seperti segel yang menghalangi makhluk itu mendekat. Sosok perempuan itu terhenti, wajahnya berubah bengis, lalu ia menjerit nyaring. Jeritan panjang yang membuat telinga mereka berdarah dan kepala berdenyut sakit. Saat jeritan itu berhenti, sosok tersebut lenyap, menguap ke udara, dan suara gamelan pun ikut menghilang. Namun, mereka tahu, itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari apa yang menunggu mereka di balik gapura batu itu. Dengan Tika masih tak sadarkan diri dalam gendongan Lintang, mereka bertiga kini berdiri di depan gapura batu itu, tak berani melangkah lebih jauh, namun juga tak tahu harus kemana lagi. Jalur di belakang mereka telah berubah, bukan lagi jalan, setapak yang tadi mereka lewati, melainkan deretan pohon tua yang tumbuh rapat, seolah menutup jalan kembali. Bima mencoba menyalakan ponselnya, berharap GPS atau senter tambahan bisa membantu, namun layar hanya menampilkan simbol error. Tak ada sinyal, tak ada cahaya, hanya gelap pekat seperti tertelan oleh sesuatu. Kita sudah dikurung di wilayah mereka, bisik Bima. Suaranya serak dan penuh tekanan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat doa-doa lama yang pernah diajarkan almarhum kakeknya. Seorang dukun dari Temanggung yang sering memperingatkan soal tempat-tempat keramat di gunung. Jangan pernah menyebut nama mereka. Jangan bertanya. Jangan ragu. Itu pesan yang terus terngiang di benaknya. Ia menarik napas panjang dan melangkah perlahan menuju gapura, melewati semak belukar berduri yang entah mengapa terbuka sendiri seolah memberi izin masuk. Saat mereka melewati gapura, suhu udara berubah drastis. Udara tak hanya dingin, tapi juga berat, seperti berjalan di dalam air yang kental. Dunia di dalamnya tidak seperti hutan biasa. Tanahnya lembab dan berwarna kehitaman. Pepohonan menjulang dengan bentuk bengkok dan daun-daunnya seperti kulit manusia yang mengelupas. Angin tak lagi berhembus, namun ada aroma menyengat seperti daging busuk dan dupa terbakar. Beberapa meter di depan, tampak api menyala di kejauhan, merah tua, berpendar aneh seperti berasal dari lilin besar. Lintang memapah Tika dengan susah, payah, sementara Yanu berjalan paling belakang, terus menengok ke segala arah. Mereka kini merasa seperti masuk ke dimensi lain. Tidak ada suara selain langkah mereka dan detak jantung masing-masing yang memekakkan telinga. Namun tiba-tiba, terdengar bisikan, lirih, tapi jelas, suara Riko. "Tolongin aku." Suara itu datang dari sisi kiri, di balik pohon besar berlubang seperti gerbang kecil. Tanpa pikir panjang, Yanu berlari ke arah suara itu, menerobos semak tajam yang mencakar kulitnya. "Riko! Riko, lu di mana?" teriaknya. Suaranya bergema aneh, seperti dipantulkan oleh dinding tak kasat mata. Tapi yang dijawab hanyalah suara tawa kecil, lalu sunyi.
Ketika Lintang dan Bima menyusul, mereka menemukan Yanu berdiri diam mematung, wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke sebuah batu besar di depannya. Di atas batu itu, terbujur sosok yang tubuhnya mengenakan jaket gunung merah yang sangat dikenali, Riko. Namun tubuh itu seperti telah membusuk, kulitnya menghitam dan mengelupas, matanya terbuka tanpa bola, dan mulutnya menganga dalam bentuk senyum lebar yang tak wajar. Tapi, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, tubuh itu bergerak pelan, meski seperti mayat, dada Riko naik turun. Ia masih hidup, atau sedang dimiliki? Yanu mundur perlahan, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar hebat. Itu bukan Riko lagi, bisiknya dengan suara tercekik. Lintang menurunkan Tika perlahan ke tanah, kemudian melangkah maju bersama. Bima berusaha menahan napas karena bau busuk yang menyengat dari tubuh Riko. Mayat itu, atau apapun itu, tampak hidup, tapi tidak sepenuhnya bernyawa. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, seperti seseorang yang tenggelam dan berusaha bernapas di dasar lumpur. Tubuhnya sesekali berkedut, dan dari sela-sela bibirnya, yang menghitam mengalir cairan hitam pekat seperti oli bekas. Di lehernya tergantung sebuah kalung dari benang ijuk dengan jimat kecil berbentuk wajah wanita tersenyum. Ini bukan penyakit, ini kutukan, ucap Bima perlahan sambil melingkarkan kain putih dari Pak Darto ke tangan kanannya. Ia tahu betul, makhluk seperti ini bukan bisa diselamatkan dengan pertolongan medis. Riko, jika itu masih Riko, mungkin sedang dikurung di dalam tubuhnya sendiri oleh entitas yang lebih tua, lebih kejam, dan tak mengenal ampun. Ketika Bima mendekat dan mengangkat kain itu untuk menyentuh dada Riko, tubuh mayat itu tiba-tiba melonjak. Matanya yang kosong memutar ke atas, mulutnya terbuka sangat lebar hingga terdengar bunyi tulang retak, dan dari dalamnya keluar suara, tapi bukan suara Riko. Kalian masuk tanpa izin. Suara itu berat, parau, dan menggema dari dalam perutnya. Tubuh Riko melayang beberapa sentimeter dari batu, dan jimat di lehernya mulai berpendar merah. 3 jiwa cukup, 1 sudah milikku, 2 lagi, kalian. Suara itu kemudian terputus oleh teriakan Tika yang baru sadar dan menyaksikan semuanya. Ia histeris. Matanya menatap langsung pada tubuh Riko yang menggeliat seperti ulat besar. Namun saat itu pula, api merah dari kejauhan tiba-tiba membesar dan menari, memunculkan siluet puluhan sosok yang berdiri diam di balik pepohonan. Mereka bukan manusia. Tubuh-tubuh tinggi kurus dengan tangan panjang dan wajah rata tanpa mata. Itu tampak seperti patung kayu lapuk yang dilumuri darah. Mereka berdiri tak bergerak, namun tatapannya terasa menembus kulit, menusuk langsung ke dalam jiwa. Bima langsung menarik Lintang dan Yanu. Kita harus bakar jimatnya, itu sumber ikatannya. Tanpa berpikir panjang, Yanu menyambar ranting kering yang terbakar di pinggir jalur, lalu melemparkannya ke arah jimat Riko. Api menyambar cepat, membakar benang ijuk dan jimat itu hingga hancur dalam sekejap. Tubuh Riko langsung jatuh ke tanah, mengeluarkan suara keras seperti karung pasir. Ia tak bergerak lagi. Api dari kejauhan mengecil, dan siluet-siluet itu perlahan mundur, menghilang ke balik pepohonan. Namun sebelum hilang seluruhnya, satu sosok di antara mereka menoleh. Satu-satunya yang memiliki wajah perempuan dari pahatan gapura, dengan senyum mengerikan dan mata merah menyala. Keheningan yang menyelimuti setelah sosok itu menghilang membuat para pendaki terdiam. Wajah mereka pucat, nafas terengah-engah, dan hati yang berdebar semakin keras. Meski api kecil dari ranting yang mereka bakar menyisakan sedikit cahaya, bayang-bayang di sekitar mereka tampak mengintai, bergerak perlahan, seakan mengikuti setiap gerakan mereka. Namun, yang lebih menakutkan adalah suara bisikan itu selalu ada, berputar-putar di dalam kepala mereka, tak ada tempat untuk lari. Bisikan itu semakin intens, seolah bersumber dari dalam tanah, dari setiap pohon, bahkan dari dalam tubuh mereka sendiri. Tidak akan ada yang keluar hidup-hidup. Suara itu bergema begitu keras. Kini mereka tahu, bukan hanya Riko yang berada di bawah cengkraman kekuatan ini. Itu adalah suara ratusan jiwa yang tersesat, terperangkap dalam lingkaran kutukan ini selama berabad-abad, menunggu korban berikutnya. Kalian sudah memilih jalan kalian. Lanjut suara itu dengan nada lebih dalam, lebih berat. Tidak ada yang bisa menghindar.
Bima yang masih menggenggam kain putih Pak Darto, merasakan tangannya berkeringat dingin. Ia menatap sekeliling, berusaha mencari petunjuk. Di atas batu tempat Riko tergeletak, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah lingkaran besar yang terbentuk dari batu-batu hitam, dikelilingi lilin-lilin yang belum menyala, membentuk simbol aneh, simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam lingkaran itu, ada ruang kosong, dan di atasnya ada bayangan perempuan yang duduk bersila. Perempuan itu yang wajahnya sama seperti pahatan Gapura tadi. Namun kali ini, senyumnya lebih lebar dan matanya menyala merah terang. Tika mendekat meski ragu dan berdiri tepat di samping Bima. "Kita harus menghancurkannya," katanya dengan suara gemetar, namun penuh tekad. "Kita harus menghancurkan semuanya sebelum mereka menghancurkan kita." Tika mengangkat sebuah batu besar yang ada di dekatnya, berniat untuk menghancurkan lingkaran batu itu. Tapi saat tangannya menyentuh batu, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan batu itu terasa panas, seperti dipanaskan dari dalam tanah. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Yanu, namun sudah terlambat. Batu yang diangkat Tika mengeluarkan suara gemuruh keras. Tanah mulai terbelah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kurus dengan jari-jari panjang yang berbentuk seperti akar pohon, merayap keluar dari lubang-lubang di tanah. Setiap tangan yang muncul membawa bisikan lebih keras. Semakin banyak, semakin dekat. Bima menarik mereka mundur dengan cepat, menjauh dari lingkaran batu itu. Namun gerakan mereka semakin lambat, semakin terhambat oleh tanah yang tiba-tiba menjadi lengket dan keras. "Kita nggak akan bisa keluar dari sini," Yanu berbisik. Suaranya penuh kepanikan. Mereka sudah menguasai gunung ini. Tanah kembali bergetar, dan suara dari dasar bumi itu kembali terdengar. Kali ini semakin mengerikan. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah warna, dari gelap menuju merah, seperti api yang mengelilingi dunia. Beberapa sosok mulai muncul, berjalan perlahan dari kegelapan, berkelompok, dengan tubuh mereka yang kurus, wajah yang terbalik, dan tangan yang terjulur panjang. Mereka tidak berbicara, hanya melangkah tanpa suara, menatap mereka dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Lintang menggenggam Tika lebih erat. "Ini bukan gunung lagi," katanya, suaranya penuh keputusasaan. "Ini sudah jadi tempat yang tak bisa dijelaskan. Kita harus mencari jalan keluar." Namun sebelum ada yang bisa bergerak, satu sosok besar muncul di depan mereka, sosok yang menutupi seluruh jalan. Wajahnya yang menyerupai patung perempuan, dengan senyum lebar dan mata merah menyala, kini lebih nyata, lebih menakutkan, dan ia menatap mereka dengan penuh amarah. "Selamat datang di akhir jalan kalian," bisik sosok itu dengan suara yang menembus jiwa. Waktu seperti berhenti saat sosok perempuan raksasa itu berdiri menghalangi jalan mereka. Ia tidak bergerak, namun keberadaannya menyerap cahaya dan suara, membuat udara di sekitar menjadi padat dan gelap. Bayangan tubuhnya memanjang hingga ke langit, seolah tubuhnya bukan sekadar fisik, tapi menjulur ke dimensi lain yang tak bisa dipahami manusia. Mata merahnya tidak hanya melihat mereka, tapi menelanjangi isi Palamwan, mengaduk kenangan, dan memaksa mereka menyaksikan ulang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Satu persatu mereka mulai berteriak tanpa suara, tangan menutupi wajah, seolah ada sesuatu yang sedang merangkak masuk melalui mata dan telinga mereka. Lintang melihat bayangan dirinya sendiri di sebuah rumah sakit, menangis di atas ranjang, dengan tubuh adiknya yang sudah dingin akibat kesalahan medis yang tak pernah ia akui. Bima melihat ibunya yang tertunduk di depan rumah, memohon agar dia tidak pergi mendaki. Kenangan yang ia anggap mimpi buruk biasa, kini terasa nyata dan menghakimi. Sementara Tika melihat dirinya sendiri di cermin. Namun pantulannya bukan dirinya, itu sosok lain, dengan mata kosong dan senyum menyeringai yang tak pernah berhenti. "Aku bukan kamu, tapi aku akan jadi kamu," suara itu berkata dari balik cermin, sebelum tangan dari dalam kaca menghantam wajahnya. Yanu berteriak paling kencang. Ia tersungkur di tanah, memukul-mukul kepalanya sendiri. "Diam! Keluar dari pikiranku! Keluar!" Namun semua usaha mereka sia-sia. Sosok perempuan itu hanya berdiri diam, seolah menikmati penderitaan mereka, seolah rasa takut adalah persembahan yang ia tunggu sejak lama.
Dari langit yang merah menyala, turun hujan darah, menetes perlahan, namun membakar setiap kulit yang terkena. Aroma amis bercampur bau hangus memenuhi udara. Tiba-tiba, dari dalam kantong Bima, kain putih Pak Darto kembali bersinar. Tapi kali ini bukan merah, melainkan biru pucat, seperti cahaya bulan yang menembus kabut. Kain itu berdenyut pelan, lalu mulai terurai sendiri di udara, membentuk pola pusaran. Di tengah pusaran itu, muncul bayangan sosok tua berjubah lusuh. Wajahnya samar, namun jelas itu bukan manusia biasa. Sosok itu menunjuk langsung ke arah sosok raksasa perempuan yang berdiri di hadapan mereka, lalu mengangkat tangan dan menggenggam udara, seolah menarik sesuatu dari langit. Langit pun terbelah sejenak, terbuka seperti sobekan kain, memperlihatkan bintang-bintang yang berkedip di balik kabut merah. Sebuah suara menggema dari atas, bukan bahasa manusia, tapi menyakitkan. Telinga dan mengguncang dada. Sosok perempuan itu berteriak untuk pertama kalinya. Jeritan panjang penuh amarah dan kesakitan membuat pohon-pohon di sekitar mereka tumbang satu persatu. Tubuhnya mulai retak, cahaya merah di matanya berdenyut tak stabil, dan wajahnya berubah. Bukan lagi perempuan, tapi ratusan wajah yang saling menumpuk, menangis, menjerit, meminta tolong. Tika menggenggam tangan Lintang, sementara Bima berdiri di depan mereka. Tubuhnya bergetar namun tak mundur. Dia dikurung di tempat ini oleh para leluhur. Dan sekarang dia ingin bebas. Kita adalah kuncinya. Suara Bima nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat semua mata tertuju padanya. Kalau kita terus, dia akan keluar. Tapi kalau kita mundur, dia akan memburu kita satu persatu. Suara dari langit terdengar lagi, kali ini lebih keras, disertai kilatan cahaya biru yang menusuk tanah. Sosok tua berjubah itu kini melayang tepat di atas mereka, lalu mengulurkan tangan meletakkan sesuatu ke tanah. Sebuah benda bulat, seperti batu akik berukir wajah manusia yang bersinar lembut. Ini pilihan kalian, bisik suara itu. Pecahkan, dan kalian kembali. Biarkan, dan dia bebas. Mereka menatap batu akik itu, benda kecil yang tampak sederhana, namun kini menjadi pusat dari kekuatan yang memelintir realitas di sekitar mereka. Batu itu berdenyut pelan seperti jantung. Setiap denyutan mengeluarkan suara lirih tangisan perempuan, memanggil-manggil dalam bahasa yang tak dimengerti. Di sekelilingnya, tanah mulai merekah seperti luka, dan dari celah-celahnya keluar kabut tebal berwarna hitam. Tika, yang masih gemetar, melangkah maju pelan, lututnya goyah. Ia menatap wajah di permukaan akik itu. Wajah seorang bayi yang menangis, berubah perlahan menjadi wajah perempuan dengan mata merah menyala. Ini jebakan, gumamnya. Dia ingin kita memecahkan ini, bukan untuk menghentikannya, tapi untuk membebaskannya. Lintang melangkah maju, menahan Tika agar tak mendekat lebih jauh. Tapi kalau kita nggak pecahkan, kita terjebak, di sini selamanya. Kita nggak bisa keluar, kita nggak akan selamat. Suaranya serak, matanya penuh dilema. Keputusasaan menggantung seperti kabut di dada mereka. Semua jalan buntu. Semua pilihan salah. Bima menunduk, matanya tertuju pada tanah di mana Riko tergeletak. Meski tubuhnya tak lagi bergerak, wajahnya tetap menyiratkan penderitaan yang belum selesai. Riko mungkin masih bisa diselamatkan, katanya lirih. Tapi kalau kita pecahkan batu ini, mungkin bukan cuma kita yang celaka. Mungkin semua orang di desa, di bawah sana, akan ikut kena. Bayangan wajah Pak Darto muncul di benaknya. Wajah tua yang menyimpan beban besar, beban menjaga rahasia kutukan ini selama puluhan tahun. Kain putih yang tadi bersinar kini mulai memudar, seperti kekuatannya perlahan habis. Kabut hitam yang keluar dari celah tanah semakin tebal, menyusup seperti tangan yang mengelus kulit mereka. Bisikan pun kembali muncul, kali ini jelas. Pecahkan. Dan pulanglah. Pecahkan, atau kalian akan menjadi bagian dari kami. Suara itu seperti berasal dari dalam kepala mereka masing-masing. Seakan sosok gaib itu tahu ketakutan dan keraguan terdalam mereka, dan memanfaatkannya dengan kejam. Tiba-tiba, dari sisi lain jalur pendakian, terdengar suara langkah kaki. Cepat, berat, dan tak beraturan. Mereka semua menoleh bersamaan, dan dari balik semak belukar, muncul seorang pria muda dengan pakaian pendaki robek dan tubuh penuh luka. Matanya merah, namun bukan karena setan, karena tangisan dan kelelahan. Jangan pecahkan batu itu,
Teriaknya sebelum jatuh tersungkur di tanah, darah mengalir dari pahanya. Aku sudah lihat sendiri. Aku dulu pecahkan batu itu di tempat lain, di jalur sebelah utara, dan mereka semua mati. Lintang segera menghampirinya, membantu, menahan lukanya. "Siapa kamu? Dari mana kamu tahu ini?" tanya Lintang terbata. Pria itu menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bergetar. "Nama gua Aldi, pendaki dari kelompok tahun lalu, yang kalian kira hilang. Kami semua terjebak kayak kalian. Batu itu, kami kira penyelamat. Tapi begitu dipecahkan, kami membuka pintu. Dan apapun yang selama ini dikurung, keluar. Mereka masuk ke tubuh kami. Membunuh perlahan. Aku lari, terus lari, sampai sekarang. Mereka akan terus mencari pengganti." Kata-kata Aldi membuat suasana makin berat. Diam-diam, tanah di sekitar batu akik mulai membentuk pola spiral, seperti pusaran gaib yang terus menarik mereka mendekat. Setiap detik terasa seperti 1 jam, pilihan mereka makin sempit. Aldi terkulai lemah di pelukan Lintang, napasnya memburu, tubuhnya menggigil seperti diserang demam tinggi. Di wajahnya tergurat jelas bekas penderitaan yang tidak hanya fisik, tetapi juga jiwa. Ia berusaha bicara, namun suaranya hanya berupa erangan. Tika menoleh ke Bima, yang masih berdiri mematung di hadapan batu akik itu, ragu, takut, sekaligus terpancing oleh aura ganjil yang terpancar dari permukaannya. Wajah di batu itu kini tersenyum, bukan lagi tangisan seperti tadi, senyum yang sangat manusiawi, namun justru itulah yang membuatnya semakin mengerikan. Senyum yang mengundang, menjanjikan kebebasan, namun menyimpan janji kematian di baliknya. "Kita tidak bisa memilih antara 2 bencana," ujar Tika lirih. "Kalau kita pecahkan, dia bebas. Kalau tidak, kita tetap terjebak di sini sampai kita gila atau mati seperti Aldi." Kata-katanya membuat keheningan semakin mencekam. Tak ada jawaban dari Lintang maupun Bima. Yanu duduk dengan kepala menunduk, memegangi rambutnya sendiri, seolah mencoba mengusir semua suara yang terus menggerogoti pikirannya. "Aku nggak kuat lagi," bisiknya. "Kita harus keluar dari sini." Seketika angin berhembus kencang dari arah jurang. Dari balik kabut tebal muncul sosok-sosok hitam yang tidak lagi samar. Mereka berjalan pelan seperti barisan orang mati yang tak pernah berhenti mengejar. Tubuh-tubuh mereka terliputi kabut, namun wajah-wajah mereka terlihat jelas, beberapa seperti pendaki, beberapa seperti warga desa, dan beberapa tidak bisa dijelaskan. Mereka menangis, mengerang, sebagian memanggil nama-nama yang tak dikenal, sebagian lagi hanya membuka mulut lebar-lebar, seperti mencoba menjerit tanpa suara. Aldi menatap mereka dengan mata melebar. "Itu mereka," katanya dengan suara parau, "yang pernah gagal, yang menyerah, yang memilih diam." Tangannya menunjuk ke barisan itu, dan semua orang menyadari satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Satu dari sosok itu mengenakan jaket yang sama seperti yang dikenakan Riko. Tapi tubuhnya rusak, wajahnya hancur, matanya hanya rongga, gelap, namun ia tetap melangkah, tangannya menjulur ke arah mereka. Riko, atau sesuatu yang menyerupainya, telah menjadi bagian dari kegelapan itu. Bima akhirnya melangkah mundur dari batu akik. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar, tetapi ia menatap teman-temannya dengan mata penuh keyakinan. "Kita bakar tempat ini," katanya. "Lingkaran batu, kain ini, semuanya. Kalau benar benda-benda ini sumber kekuatan dia, kita hancurkan semuanya. Kita tidak bisa terus memilih antara 2 hal yang sama-sama buruk. Kita harus buat pilihan ketiga." Tika terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu gagal?" tanyanya. "Maka kita semua mati," jawab Bima datar. "Tapi setidaknya bukan karena kita jadi pion dari permainan mereka." Tanpa menunggu lama, Lintang menyulut kembali sisa api unggun. Ia membakar beberapa ranting kering dan mengarahkannya ke bagian lingkaran batu. Api menjilat batu itu, dan dalam sekejap, suara lengkingan panjang bergema dari seluruh penjuru hutan. Seperti jeritan ratusan perempuan yang bersamaan dipaksa menelan bara. Tanah kembali bergetar, dan dari langit turun hujan darah yang lebih deras. Sosok-sosok kabut mulai berlari, mencoba menyerang mereka, namun setiap kali mendekat ke api, tubuh mereka terbakar dan berubah jadi abu. Batu akik itu mulai bergetar,
Wabat, wajah di permukaannya kembali menangis, menjerit, dan akhirnya retak. Satu retakan kecil yang membuat cahaya biru terang memancar keluar, menghantam langit dan menciptakan dentuman dahsyat, seperti gunung hendak meledak. Lingkaran batu hancur, dan dari dalam tanah terdengar suara seperti pintu besar yang tertutup. Rapat, kemudian hening. Setelah ledakan cahaya biru itu mereda, hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Sunyi yang bukan biasa, sunyi yang menekan dada, membuat jantung berdetak terlalu keras di dalam kepala. Kabut lenyap, sosok-sosok bayangan menghilang. Seperti asap dan langit yang tadinya memerah perlahan kembali menjadi gelap alami malam hari. Namun bukan kegelapan penuh ancaman, melainkan gelap yang selama ini mereka kenal. Bintang-bintang tampak lagi, berkedip pelan seperti bernafas lega. Api kecil masih menyala di tepi lingkaran batu yang kini rata seperti baru ditimpa meteor Tika. Terduduk lemas, matanya masih menatap tanah yang retak-retak. "Kita berhasil?" gumamnya seperti tak percaya. Lintang duduk di sampingnya, matanya menyapu sekeliling. Hutan tak lagi bergerak, tak ada suara bisikan, tak ada jeritan, hanya suara angin malam dan gemerisik ranting yang patah. Rasanya hampir terlalu tenang, terlalu damai, seperti ketenangan yang datang setelah badai, atau sebelum bencana lebih besar. Bima berjalan perlahan menuju tempat batu akik tadi berada. Yang tersisa kini hanya pecahan kecil berwarna hitam, dingin, tak bercahaya. Ia menyentuhnya, lalu segera menarik tangan karena permukaan batu itu masih panas. "Ini mati," katanya pelan. Apapun yang tadi mengalir di dalamnya sudah berhenti. Tapi saat ia menatap ke arah Aldi, tubuhnya kaku. Aldi kini duduk mematung, mata terbuka lebar, namun tak bergerak. Lintang segera menghampiri, memeriksa denyut nadinya. Tidak ada. Lintang bergumam, menahan napas. Dia udah enggak ada. Tak ada darah, tak ada luka tambahan. Tapi wajah Aldi penuh damai, seolah ia sudah tahu ini akan jadi akhir baginya. Mungkin ini cara terakhir dia menebus kesalahan. "Memberitahu kita," kata Tika. Pelan, Yanu memalingkan wajah, menahan tangis. "Kita harus turun sebelum pagi, sebelum semua ini balik lagi." Tapi langkah pertama mereka terasa berat. Kaki seakan tertanam, bukan karena kelelahan, tapi karena ketakutan. Bagaimana kalau mereka membawa sesuatu turun bersama mereka? Dalam perjalanan turun, hutan terasa asing, padahal jalur yang mereka lalui adalah jalur yang sama saat naik. Tapi sekarang setiap pohon seperti lebih besar. Setiap bayangan terasa lebih panjang. Beberapa kali mereka merasa mendengar suara ranting patah di belakang mereka. Tapi setiap kali menoleh, tak ada siapapun. Tak ada binatang, tak ada suara. Bahkan angin pun berhenti, namun mereka tak bicara soal itu. Tak satu pun dari mereka berani menyebut kemungkinan bahwa sosok-sosok itu mungkin belum benar-benar hilang. Mereka fokus berjalan, satu langkah demi satu langkah, membawa tubuh Aldi yang sudah tak bernyawa dengan sekuat tenaga. Gunung Sumbing, meski indah, kini menjadi saksi bisu dari rahasia yang mungkin tak akan pernah bisa mereka ceritakan dengan utuh kepada siapapun. Langit mulai memucat saat mereka hampir mencapai pos terakhir sebelum base camp. Cahaya fajar menyelinap dari balik pucuk pepohonan, namun bukannya memberi rasa lega, justru menghadirkan kecemasan yang baru. Seperti kebenaran yang perlahan disibakkan oleh cahaya. Bukan untuk memberi penghiburan, tapi untuk memperlihatkan luka yang sebenarnya belum sembuh. Tubuh Aldi yang digotong oleh Bima dan Lintang terasa semakin berat, seperti bukan lagi sekadar beban fisik, tapi beban dosa, rasa bersalah, dan misteri yang belum sepenuhnya mereka pahami. Sesampainya di pos kecil yang biasanya dijaga sukarelawan pendakian, mereka mendapati tempat itu kosong. Tak ada siapapun. Hanya termos kosong, kursi plastik, dan sebuah radio kecil yang menyala, memutar suara statis dengan sesekali gumaman tak jelas dalam bahasa asing. Yanu memutar tombol frekuensinya, berharap mendengar suara manusia, tapi yang terdengar justru seperti nyanyian anak-anak kecil yang sangat pelan. Saat radio itu tiba-tiba memutar suara tawa-tawa perempuan, Yanu melemparnya ke tanah, membuat semua orang terdiam sesaat. Jangan nyalain apapun yang bisa nangkep, suara kata Tika, wajahnya pucat. Mereka masih ada di sekitar sini. Kita nggak bisa lihat,
Tapi mereka tahu kita. Kalimatnya menggantung, menimbulkan ketegangan yang makin pekat. Mereka sepakat untuk tidak beristirahat terlalu lama dan segera melanjutkan perjalanan ke bawah, menuruni jalan setapak yang mulai basah oleh embun pagi. Namun satu hal terasa janggal. Jalur yang seharusnya menuju ke tempat parkir yang mereka lewati saat naik kemarin, kini bercabang dua. Padahal selama ini hanya ada satu jalan. Jalan baru itu dipenuhi bunga liar berwarna putih pucat, tumbuh rapi seperti disusun tangan manusia. Tika menghentikan langkah, menatap cabang itu dengan pandangan kosong. Ini bukan bagian dari jalur resmi, gumamnya. Tapi kenapa? Terasa seperti memanggil. Lintang mencengkeram bahu Tika. Jangan, itu jebakan. Gunung ini masih main-main sama pikiran kita. Tapi belum sempat mereka berdebat, Yanu yang berdiri agak di depan, menatap ke jalan bercabang itu dengan mata melebar. Itu Rico, teriaknya tiba-tiba. Semua menoleh. Di antara kabut, tampak siluet seorang laki-laki berdiri di tengah bunga putih, mengenakan jaket yang sangat mereka kenal. Jaket merah milik Rico dengan sobekan di lengan kiri. Rico! Yanu hampir saja berlari, namun ditahan Bima. Berhenti, itu bukan dia. Tapi Yanu sudah terlalu jauh. Sosok itu melambaikan tangan, tersenyum, dan tersenyumnya membuat darah mereka beku. Senyum itu terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. Saat mereka menatap lebih lama, bunga-bunga putih di sekitar sosok itu mulai layu dalam sekejap, menghitam dan membusuk, seperti tersentuh kematian. Tika menjerit, dan tiba-tiba suara-suara dari balik pepohonan kembali terdengar. Bukan jeritan, bukan bisikan, tapi lagu Nina Bobo. Lirih, mendayu-dayu dalam bahasa Jawa kuno yang hanya dipahami sebagian orang tua di lereng gunung itu. Mereka menutup telinga, saling menggenggam tangan, memanggil-manggil nama Tuhan, dan berlari menjauhi. Cabang jalan itu, sosok Rico tidak mengejar, hanya berdiri memandangi mereka, senyumnya tetap tak berubah, seolah mengantar mereka turun dari alam yang tak lagi bisa dijelaskan oleh logika manusia. Langkah-langkah mereka makin tergesa, melewati akar-akar besar, yang menyembuh dari tanah dan jalur yang terasa lebih curam daripada saat mereka mendaki. Peluh membasahi seluruh tubuh, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang membuat napas mereka terasa pendek, tersumbat. Tika sempat terjatuh, lututnya terluka dan berdarah, namun ia bangkit tanpa keluhan. Tidak ada waktu untuk merasa sakit. Mereka semua hanya punya satu tujuan, keluar dari gunung ini sebelum semuanya terlambat. Saat matahari sepenuhnya muncul dari balik punggung Gunung Sindoro di kejauhan, mereka mulai mendengar suara-suara yang familiar, suara kendaraan, obrolan orang, dan bau-bau khas desa, asap dapur, aroma kopi, dan jerami. Basah. Kita sudah dekat base camp, ucap Lintang, setengah tak percaya. Namun saat mereka melintasi pos gerbang kayu, bertuliskan, "Selamat datang di jalur pendakian Garung," sesuatu terasa janggal. Desa itu sunyi, terlalu sunyi untuk pagi hari di akhir pekan. Biasanya pendaki ramai berdatangan, ada suara motor, trail, warung-warung kecil buka menjajakan sarapan. Tapi kali ini jalanan lengang. Toko-toko tutup, dan rumah-rumah berdiri seperti deretan bangkai yang ditinggalkan penghuninya. Daun-daun berguguran tanpa angin dan burung-burung tidak bersuara. Mereka berhenti di depan warung kopi tempat mereka sarapan sebelum mendaki. Warung itu masih ada, tapi pintunya terbuka sedikit, bergoyang ditiup angin, menciptakan suara decitan pelan yang membuat bulu kuduk meremang. "Kenapa kosong begini?" gumam Bima. Yanu menatap sekeliling, lalu menghampiri rumah terdekat. Jitstep mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Ia mengintip ke dalam dan mundur dengan wajah pucat pasi. Ada orang duduk di kursi ruang tamu, tapi nggak bergerak, kayak patung. Dengan ragu, Tika ikut mengintip. Seorang perempuan tua duduk dengan posisi membungkuk, matanya menatap lurus ke dinding. Tidak berkedip, tidak bergeming. Bibirnya komat-kamit, seperti berdoa atau menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang asing. Ketika mereka mencoba mencari bantuan di rumah-rumah lain, mereka mendapati hal serupa. Warga desa tidak menghilang, mereka semua ada, tapi seperti kehilangan jiwa. Seperti tubuh-tubuh yang tidak lagi punya kesadaran. Ada yang berdiri di depan cermin menatap dirinya sendiri, ada yang duduk di lantai sambil memeluk boneka, dan ada
yang hanya menangis dalam diam. Semua dengan mata terbuka, lebar, wajah penuh ketakutan yang membeku. Desa ini telah disentuh sesuatu. Lintang mulai menangis, memeluk tubuh Aldi yang masih mereka bawa. Apa ini semua karena kita? Suaranya bergetar. Karena kita membangunkannya? Bima tidak menjawab. Ia tahu jawaban itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah membawa Aldi turun dan mencari bantuan. Tapi bagaimana jika dunia luar pun telah berubah? Bagaimana jika mereka tidak pernah benar-benar kembali? Ketika mereka menyusuri jalan utama desa menuju parkiran, rasa sesak makin menjadi-jadi. Matahari yang tadi sempat muncul, kini kembali tersembunyi di balik awan gelap yang entah datang dari mana. Warna langit berubah perlahan, dari biru pucat menjadi keabu-abuan, lalu makin menghitam seperti menjelang badai, meski tak ada angin dan tak terdengar suara petir. Hening. Begitu heningnya hingga detak jantung mereka terdengar seperti dentuman, palu di dalam kepala. Mereka akhirnya tiba di tempat parkir dan mendapati mobil pick-up tua yang dulu mereka lihat di hari keberangkatan masih terparkir di tempat yang sama. Namun anehnya, posisi mobil itu persis seperti yang mereka ingat. Bahkan, bekas tumpahan kopi di kap mesin pun masih mengering di titik yang sama. Seolah waktu berhenti. Tika mendekati mobil itu, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Hangat. Mesin seperti baru saja dimatikan. Tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Tidak ada pengemudi. Tidak ada suara kehidupan. Bima berkeliling mencari sinyal HP. Namun ponselnya menunjukkan jam yang tidak masuk akal. 02.36 AM, tanggal 14 Februari 1973. Ini apa-apaan? Bisiknya. Yanu juga mencoba ponselnya. Tidak ada sinyal. Baterainya pun turun drastis, dari 78% ke 1% dalam hitungan detik, lalu mati total. Begitu juga dengan ponsel Tika dan Lintang. Seolah-olah perangkat mereka telah melewati dimensi waktu yang tidak pernah diciptakan untuk manusia. Ini bukan cuma desa yang rusak, ujar Lintang dengan suara pelan. Kita udah masuk ke tempat yang bukan milik kita. Ucapannya menggantung, tapi sangat masuk akal. Mereka mulai merasa bahwa waktu dan ruang yang mereka injak bukan lagi milik dunia biasa. Segalanya tampak akrab namun asing. Seperti tiruan dari dunia nyata. Dunia bayangan yang dibuat oleh sesuatu untuk menjebak kesadaran. Tiba-tiba dari ujung jalan, terdengar suara lonceng kecil berdentang 3 kali. Semua menoleh. Di sana berdiri sosok pria tua berpakaian adat, Jawa lengkap dengan blangkon dan sarung batik, membawa lonceng kecil yang tergantung di tongkat kayunya. Wajahnya keriput, matanya tajam namun kosong. Ia menatap mereka lama sekali sebelum membuka mulut dan berkata dengan suara berat, "Kalian sudah buka pintu yang tak seharusnya dibuka, dan kini kalian tidak bisa menutupnya lagi." Seketika, tanah di bawah mereka bergetar. Lonceng di tangan pria tua itu berdentang sendiri, semakin cepat, semakin nyaring, dan dari balik rumah-rumah desa yang sepi, mulai muncul bayangan-bayangan gelap yang melayang pelan. Tidak berbentuk manusia, tidak pula binatang. Mereka bergerak tanpa suara, namun kehadirannya terasa seperti beban ratusan kilo menghimpit paru-paru. Tika memegang erat lengan Bima. Kita harus lari, sekarang! Namun kaki mereka berat, sangat berat. Seolah gravitasi di tempat itu berlipat ganda. Dan saat mereka akhirnya bisa bergerak, suara pria tua itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jauh dan lebih pelan. Kalian bukan yang pertama, dan kalian tidak akan jadi yang terakhir. Mereka berlari, atau lebih tepatnya, memaksa tubuh mereka untuk bergerak secepat mungkin, melawan tarikan aneh dari tanah yang seolah tak rela melepaskan mereka. Di setiap sudut mata, bayangan-bayangan itu makin banyak, menjelma sosok-sosok orang-orang yang pernah mereka lihat. Pendaki yang hilang, warga desa yang membeku, bahkan sosok Riko yang kini muncul kembali, berdiri di tengah jalan dengan mata melotot dan darah menetes dari mulutnya. Ia tidak bergerak, hanya menatap, seolah menjadi penjaga dari dunia yang tak kasat mata. Lintang tersandung dan jatuh, namun kali ini tangan Tika langsung menariknya berdiri. "Ayo, kita belum kalah," teriaknya, meski suaranya terdengar seperti tangisan. Bima dan Yanu terus
menyeret tubuh Aldi, walau langkah mereka makin berat. Entah berapa lama mereka berlari, waktu seperti kehilangan makna. Langit kini gelap total, dan cahaya matahari yang tadi sempat muncul lenyap seperti tak pernah ada. Akhirnya mereka melihat sesuatu di ujung jalan. Gerbang besar dengan papan bertuliskan, "Selamat jalan, kembali dengan aman," yang biasanya menjadi tempat pendaki berfoto sebelum pulang. Namun kini papan itu tergantung miring, berlumuran lumpur dan retak di bagian tengahnya. Mereka tahu, jika berhasil melewati gerbang itu, mungkin mereka bisa kembali ke dunia nyata. Mungkin. Namun tepat saat mereka hampir mencapainya, suara dentuman keras terdengar dari belakang, diikuti dengan jeritan memilukan. Yanu menoleh dan melihat tubuh Aldi yang tadinya diam, kini terangkat ke udara oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya terbuka, namun bukan Aldi yang mereka kenal. Ia menatap ke arah mereka dan berbicara dalam suara yang bukan miliknya. "Kalian membawa kunci, kalian harus kembali untuk mengunci, atau semuanya akan ikut terbuka." Tika menjerit. "Apa maksudmu? Siapa kamu?" Tapi Aldi hanya tersenyum, lalu tubuhnya hancur menjadi abu di udara. Hanya sisa kain jaketnya yang jatuh ke tanah. Abu itu lalu terbawa angin, berputar naik ke langit dan menghilang ke dalam pusaran kabut hitam yang mendadak muncul dan lenyap begitu saja. Suasana menjadi sangat hening sesaat. Mereka berdiri terpaku, tubuh gemetar, napas tercekat. Lintang memegang dada dan berlutut. Dia bukan Aldi lagi, tapi mungkin sesuatu dari dalam gunung itu memakai tubuhnya untuk menyampaikan pesan terakhir. Bima menatap papan gerbang. "Kunci? Apa yang harus kita kunci? Kita bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya kita buka." Saat mereka melangkah melewati gerbang, terasa seperti melewati selubung tipis udara dingin yang sangat menusuk. Begitu kaki terakhir melangkah keluar, dunia mendadak berubah. Suara burung terdengar, matahari bersinar terang. Warung-warung terbuka, orang-orang tersenyum, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun saat mereka menoleh ke belakang, gerbang tempat mereka keluar telah menghilang. Minggu-minggu berlalu sejak mereka turun dari Gunung Sumbing. Media lokal sempat memberitakan hilangnya beberapa pendaki dan warga desa Garung yang mendadak lumpuh mental. Namun semua itu perlahan menghilang dari pemberitaan, seperti ditelan oleh kekuatan yang tak ingin rahasia itu terbongkar. Tika, Bima, Yanu, dan Lintang mencoba kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Tetapi tidak ada yang benar-benar kembali normal. Setiap malam, mereka dibayangi mimpi yang sama. Kabut pekat, nyanyian Nina Bobo dalam bahasa Jawa kuno, dan sosok Aldi yang berdiri di antara bunga putih, mengulurkan tangan, tapi tak pernah menyentuh. Tika kini sering terbangun di tengah malam, duduk di ranjangnya sambil menatap kosong ke arah jendela, seolah mendengar sesuatu memanggil dari kejauhan. Bima, yang dulu paling rasional, mulai mencoret-coret dinding kamarnya. Dengan simbol aneh, seolah mencoba mengingat atau mengunci sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Yanu berhenti bicara sejak malam itu. Ia hanya duduk berjam-jam memandangi ponselnya yang mati, berharap tanggal kembali normal. Sedangkan Lintang, ia memutuskan untuk tinggal di dekat gunung, membuka warung kecil. Namun tidak pernah melayani siapapun, seolah menunggu seseorang atau sesuatu. Di dalam tas carrier Tika, yang belum pernah ia buka sejak hari itu, tersimpan selembar kain jaket merah milik Aldi, dilipat rapi. Meski mereka semua tahu jaket itu seharusnya telah hancur bersama abunya. Di kain itu kini ada bekas goresan tangan kecil, seperti tangan anak-anak. Goresan itu semakin jelas setiap minggunya, membentuk huruf-huruf yang belum bisa terbaca. Tika tidak berani membuangnya. Ia tahu, suatu hari pesan itu akan selesai, ditulis. Satu hal yang kini mereka sadari, mereka tidak pernah benar-benar meninggalkan gunung itu. Sebagian dari diri mereka tertinggal di puncak bersama roh-roh yang terperangkap. Dan sebagian dari gunung itu ikut pulang bersama mereka. Apapun yang tersembunyi di balik kabut sumbing bukan hanya menanti, tapi aktif mencari celah, dan mereka telah menjadi pembuka jalan. Kini setiap ada berita pendaki yang hilang, atau suara-suara aneh terdengar di malam hari dari desa sekitar, mereka hanya bisa saling pandang, karena mereka tahu itu belum berakhir. Belum. Dan mungkin tidak akan pernah. Gunung bukan hanya tentang keindahan,
tapi juga tentang apa yang tersembunyi di balik kabutnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor nyata lainnya. Jika kamu pernah mengalami kejadian mistis saat mendaki, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa kami angkat ke episode selanjutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap waspada. Karena di balik gelapnya malam, selalu ada yang mengawasi. Ini adalah Jurnal Horor ID.